teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih dengan saya Azrul Raihani Sativa Damani. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan nasional. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis teman-teman dan dicatat ya materi-materi yang sekiranya teman-teman rasa penting. Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya Pergerakan Nasional Indonesia itu? Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada masa sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Nah, pergerakan nasional ini terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai dengan 1945. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional 2015 karya Ahmadin tahun 1908 dijadikan sebagai awal dari pergerakan nasional. Karena pada masa tersebut, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia telah masuk ke dalam kategori nasional, yang awalnya rakyat-rakyat Indonesia ini berjuang secara kedaerahan. Pergerakan nasional yang menentang penjajahan di Indonesia sebelum pada masa ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian pada tahun 1908 lahirlah organisasi modern dengan cita-cita nasional. Nah, istilah pergerakan nasional ini juga untuk melukiskan proses dari perjuangan bangsa Indonesia dalam fase untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam buku Pergerakan Nasional dalam Mempertahankan Kemerdekaan karya Sudiyo disebutkan bahwa pergerakan nasional ini menunjukkan sifat yang lebih aktif dan juga penuh dalam menanggung resiko dan perjuangan-perjuangan. Awalnya pergerakan nasional ini muncul dari beberapa faktor. Ada faktor eksternal dan juga faktor internalnya. Pergerakan nasional ini merupakan wujud dari protes dan juga hasil penindasan para kolonial kepada rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Nah, penyebab dari pergerakan nasional ini kan ada dari internal dan juga dari eksternalnya nih. Dari internal atau dari dalam negerinya ada 3 faktor. Yang pertama, adanya tekanan dan juga penderitaan yang berkelanjutan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Nah, kemudian muncullah pemikiran bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus melakukan perlawanan atas para penjajah-penjajah di negeri kita sendiri. Nah, yang kedua, adanya rasa senasib hidup bersama dalam mencengkram penjajah dan timbulnya semangat bersatu dalam membentuk negara. Yang ketiga, adanya rasa kesadaran dan juga harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air sendiri dan juga harus serta dalam menentukan haknya sendiri. Nah, selain faktor internal, ada juga faktor eksternalnya loh. Nah, faktor eksternalnya apa saja sih? Yang pertama, masuknya paham liberalisme dan human rights. Yang kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dan pelaksanaan politik etis pada tahun 1902. Sehingga menimbulkan wawasan yang luas bagi para pelajar-pelajar dari Indonesia. Yang ketiga, kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1906 yang kemudian membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit untuk melawan para penjajah. Nah, yang keempat, adanya gerakan Turki Muda pada tahun 1896 sampai dengan 1918 yang bertujuan untuk menanamkan dan juga mengembangkan nasionalisme Turki. Kemudian yang kelima, yakni adanya gerakan pan-islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan juga melenyapkan imperialisme barat. Kemudian yang keenam, adanya pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan juga Filipina. Nah, itu merupakan 2 faktor dari adanya pergerakan nasional, faktor internal dan juga faktor eksternal. Lalu kita akan membahas mengenai organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional ini. Nah, berdasarkan rujukan dari buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia tahun 2012, karya S.J. Rutgers, terdapat beberapa organisasi yang ada selama pergerakan nasional di Indonesia. Di antaranya, yang pertama yakni Budi Utomo. Budi Utomo ini merupakan organisasi yang diawali oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan.
Nah, selain itu, terdapat dana pendidikan untuk mereka-mereka yang kurang mampu. Dana tersebut ini disebut dengan studi fund. Kemudian, pada tahun 1907, Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Sofia, dan membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa-mahasiswa dari Sofia. Dengan berdirinya organisasi Budi Utomo ini menjadi tonggak awalan dari kebangkitan nasional. Kemudian ditetapkanlah 20 Mei 1908 ini ditetapkan sebagai Hari Peringatan Kebangkitan Nasional. Nah, organisasi yang kedua yakni Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini merupakan organisasi yang berawal dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Nah, organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi pengusaha-pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha non-lokal dalam perdagangan batik kala itu. Nah, kemudian Sarekat Dagang Islam ini atau SDI diubah namanya menjadi Sarekat Islam atau SI dan diketuai oleh HOS Djokro-Aminoto pada tahun 1912. Kemudian Sarekat Islam ini menjadi besar karena semua orang boleh bergabung di dalamnya dengan syarat beragama Islam. Namun pada tahun 1921 Sarekat Islam ini terpecah menjadi dua blok atau dua kubu, yakni Sarekat Dagang Islam Kubu Putih dan juga Sarekat Dagang Islam Kubu Merah. Dan SI Putih berpusat di Yogyakarta, sedangkan SI Merah berpusat di Semarang. Nah, organisasi yang ketiga yakni Indis Party. Indis Party ini didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Dr. Daus Deke atau Danudirjo Setiabudi, lalu RM Suwarni Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, Indis Party ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme dan juga menciptakan rasa persatuan antara orang-orang Indonesia dan juga Bumi Putra. Selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat Indonesia yang merdeka pastinya. Nah, organisasi ini juga turut serta dalam mengkritik pemerintah kolonialisme Belanda. Nah, kritikan ini pun ditulis berjudul Al If a Netherlands Was atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Sehingga pada 4 Mei 1913, organisasi ini dianggap sebagai partai terlarang dan para 3 serangkai ini diasingkan ke Belanda. Nah, organisasi selanjutnya yakni Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia ini didirikan di Belanda pada 1908 yang awalnya diberi nama Indisvereniging oleh Kasayangan Soripada dan juga RM Noto Suroto. Kemudian pada tahun 1925 diubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, istilah Indonesia ini digunakan untuk menunjukkan identitas asli dari bangsa-bangsa Indonesia dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Dan tokoh-tokoh yang tergabung di dalam Perhimpunan Indonesia ini yakni Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan juga Suwardi Suryaningrat. Himpunan Indonesia ini mereka berjuang dengan kekuatan sendiri dan tidak ada meminta kepada pemerintah kolonial Belanda sedikit pun. Nah, organisasi ini juga memiliki majalah dengan nama Hindia Putra dan diubah menjadi Indonesia Merdeka. Nah, organisasi yang kelima yakni Indis Sosial Demokrasi Vereniging atau ISDV. Nah, ISDV ini didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Henk Sneevliet, yakni seorang anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda dan juga rekannya yang ada di Surabaya. Nah, organisasi ini juga menganut paham Marxisme dan berganti namanya menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Kemudian pada bulan Desember tahun 1920, ia berubah nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI ini diketuai oleh Semaun. Kemudian pada 13 November 1926, PKI ini melakukan pemberontakan di Jawa dan juga di Sumatera, tetapi akhirnya dikalahkan oleh para pemerintah kolonial Belanda. Nah, organisasi yang keenam yakni Partai Nasional Indonesia atau PNI.
PNI ini merupakan perkumpulan yang dibentuk sendiri oleh Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. Nah, PNI ini bergerak dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan juga bidang sosial. Setelah diadakannya Kongres pada tahun 1926 di Surabaya, anggota dari PNI ini semakin banyak dan juga meningkat, sehingga hal ini membuat resah dan khawatir pihak-pihak pemerintah kolonial. Dan akhirnya pada 29 Desember 1929, 4 tokoh dari PNI, yakni Soekarno, Gatot Mangkuprojo, Mas Kun, dan Supriyadinata, mereka ini ditangkap dan juga dihukum di Pengadilan Bandung. Kemudian Soekarno menyampaikan pembelaan dengan Indonesia menggugat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan juga menjadi referensi tambahan untuk teman-teman semua dalam belajar sejarah. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.